Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Para pencinta hukum adat Nur Jambi yang saya hormati, para calon pimpinan masa depan tanah sebingkah payung sekaki air setitik Lago Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya Mukhtar Agus Khalid, Wakil Ketua Lembaga Adat Provinsi Jambi, sekaligus menjadi pembina dari Dubalang Adat dan juga pembina dari Umbuk Sigi Subit Gading Damai Pung, Badan Kajian dari Hukum Adat Nur Jambi. Di Provinsi Jambi ini ada kesalahan besar tentang peraturan perundangan adat yang ada di Jambi. Karena di Jambi ini adalah mewarisi hukum adat Melayu yang pernah berlaku sejak tahun 1502 Masehi sampai 1906 Masehi, yang disebut dengan 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil adalah sumber hukum, yaitu Pucuk Undang-Undang 5, yang treh tanggo batu, cermin gedang nentak kabur, lantak dalam nentak goyah kaping dak tegasu, kato mupakat, dak lapuk di hujan, dak lekang dek panen. Itu sumber hukum adat Melayu Jambi. Kemudian adat yang 4 disebut dengan 4 genap. Adat yang 4 ini adalah hukum dasar atau kelompok hukum dari undang-undang peraturan adat yang ada di Pucuk Jambi 9 Lurah ini. Terdiri dari 1 adat yang sebenar adat, adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Dari Pucuk Undang-Undang 5, adat yang 4, maka lahirlah 9 pucuk hukum. Itulah yang disebut dengan 9 sempurna. 9 pucuk hukum itu, 9 hukum itu adalah: pertama disebut dengan hukum dan 5. Hukum dan 5 itu adalah 1 hukum perorangan, 2 hukum peikatan, 3 hukum perkawinan, 4 hukum pewarisan, 5 hukum pertanahan, rimbo dan air. Yang kedua disebut dengan Undang 4. Pertama ialah Undang Rajo, kedua Undang Kampung, ketiga Undang Lari Jaju, keempat Undang 20. Undang 20 ini adalah hukum pidana adat. Jadi ini letak kesalahan yang paling besar. Undang 20 di Jambi berbeda dengan Undang 20 yang ada di Minangkabau, mungkin berbeda dengan di Riau, mungkin berbeda dengan di Malaysia, mungkin berbeda dengan di Aceh, dan berbeda dengan daerah Melayu-Melayu lainnya. Karena kalau di Minangkabau, Undang 20 itu terdiri dari Undang 8 ditambah dengan anak Undang 12. Di Jambi banyak tokoh adat yang mengatakan seperti itu. Di Kerinci saya lihat, di Merangin, di Tebo dan Bungu, banyak yang mengatakan Undang 20 terdiri dari Undang 8 tambah anak Undang 12. Ini keliru besar. Lebih keliru lagi kalau ada yang mengatakan Undang 8 itu pucuk undang. Pucuk Undang 8 itu keliru. Tidak ada pucuk undang dalam undang. Yang pucuk itu di atas. Di mana saja di muka bumi ini namanya pucuk itu di atas. Nah, itu bukan di dalam undang, bukan bagian dari undang. Jadi untuk Jambi, supaya diketahui, Undang 20 atau KUHP-nya orang Jambi, KUHPA, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Adat Melayu Jambi. Ini dia pasalnya. Kenapa disebut dengan Undang 20? Karena 20 pasal isinya. Tapi bukan itu saja masalahnya.
Masalahnya Undang 20 pasal ini adalah lambang dari sifat Allah 20. Karena orang Jambi mengatakan Melayu adalah Islam, Islam adalah Melayu, Jambi adalah Serambi dari Aceh, Aceh adalah Serambi Mekah. Itu diputuskan di Bukit Sekutang dulu pada tahun 1502 Masehi. Jadi Undang 20 Jambi terdiri dari Undang 68. Ini dia 8 pasal. Kemudian ditambah dengan Undang 12. Bukan anak Undang 12. Kalau anak Undang 12, maka hukum bangun, hukum pampas, orang berzina tidak ada di Jambi. Tidak diatur dalam Undang 20, itu kelirunya. Tapi kalau Undang 68 ditambah dengan Undang 12, bukan anak Undang 12, maka hukum bangun dan semuanya terkaperlah di sini. Supaya diketahui oleh orang Jambi, orang adat terutama, Undang 20 terdiri dari Undang 68 dan Undang 12 adalah hukum materil. Hukum materil namanya. Kalau anak Undang 12 itu hukum formil. Jadi Undang 20 ini sama dengan KUHP-nya orang Jambi. Sedangkan anak Undang 12 itu sama dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana orang Jambi. Kira-kira begitu anunya, perbandingannya. Kenapa? Di dalam Undang 68 yang diatur apa? Ini dia. Tikam bunuh padang berdarah, 2 umpas racun petabung saya, 3 samun sakal tegak di bate, 4 sio bakar kuntung berasap, 5 maring curi dinding balobam, 6 rebut rampeh mato belala, 7 dago dadi memberi malu, 8 sumbang salah laku perangai. Ini Undangan 8 pasal ya. Kemudian Undang 12, sekali lagi saya ingatkan, bukan anak Undang 12. Pasal Undang 12 1, induk salah larang patang, anak salah gesuh bagenjeng, mati dibangun ganti nan hilang, luko dipapeh jangan batau, balu ditepung tawa si dingin, amun maki tukul begalo, ambak salah lembaga nempuh, utang bautang pencarian, uluk gadai jadi semayu, agu tawa cukak ceking, sulu sawa undang lalu, ternak kandang malam, umo ladang paga siang. Ingat, kandang dan paga, bukan kandang-kandang semuanya. Ternak kandang malam, umo ladang paga siang. Inilah pasal hukum materil di Jambi, dan di dalam adat disebut Undang 20. Kalau anak Undang 12, dia tidak mengatur hukum materil, tetapi mengatur tentang cara, tanda orang tacimu atau tersangka, atau kedua tertuduh atau terdakwa. Nah itu di sini saya bacakan. Kalau anak Undang 12 dia mengatur pertama tentang tacimu, jalan bagagagage, pergi kering balik basah, jual murah-murah, dibawa pikat di bawah langau, sudah temato selamonyo, anggang lalu ranting patah. Ini bukan hukum materil, ini menandakan orang tersangka, tacimu. Kemudian tak kejar terlelah, tak cencang tertas, tak lecut tak pukul, tak putus tak kudung, tambang ciak, bagurih basing-basing, basuluh bulan matahari. Jadi ini semuanya untuk menyangka orang, untuk menuduh orang melakukan satu kejahatan. Itulah yang diatur dalam anak Undang 12, bukan Undang 12. Ingat itu. Jadi kesimpulannya, orang Jambi hukum adatnya, hukum Undang 20-nya adalah terdiri dari Undangan 8 ditambah Undang 12, bukan anak Undang 12. Kalau di Minangkabau terdiri dari Undangan 8 ditambah dengan anak Undang 12, itu persoalan mereka. Kita tidak bisa menyalahkan hukum orang lain. Tapi yang untuk Jambi inilah dia.
Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama para calon pimpinan Satpam Jogja Bismillah Lurah. Pimpinan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.